Nah jadi intinya ketika buat paspor kalau memang harus ada harus ada iya, ini nanti pertanyaan saya jawab ya, saya nanti jawab. Intinya buat paspor ini kadang kan teman-teman masih terjebak ya harus buat umroh. Nah, pilih yang wisatawan saja. Wisatawan artinya misalkan ke Singapura atau ke Malaysia. Nah, itu kadang kalau untuk umroh ini suka ditanya harus ada surat rekomendasi atau ada surat dari Kemenang. Nah, jadi kita bikin paspornya untuk apa? Untuk berwisata. Berwisata misalkan ke Malaysia atau ke Singapura. Jadi membuat paspor ini aman berapa sih bayarnya? 350.000. Nah, ini paspor ya. Nah, paspor nanti pilih yang wisata, jangan pilih yang umroh. Nah, ini paspor. Nah, kemudian jenis visa apa saja yang berlaku untuk paspor Indonesia? Nah, macam-macam paspor visa ya. Ada visa haji. Nah, visa haji ini mulai berlaku. Nah, namun mulai berlaku dari bulan Syawal ya, Syawal sampai Zulhijjah. Nah, tapi bulan visa visa haji itu ada beberapa yang di bulan Syawal akhir itu sudah mulai pada sudah mulai pada isut. Itu visa haji. Itu berlaku untuk paspor Indonesia. Visa umroh. Nah, visa umroh sekarang berlakunya berapa hari? 90 hari. Nah, jadi teman-teman bisa umroh, misalkan umrohnya mau 1 bulan atau mau 2 bulan. Banyak juga teman-teman mutawif sekarang yang menggunakan visanya visa umroh, tidak menggunakan visa amil. Nah, karena visa umroh ini harganya lebih murah. Nah, ada juga visa stop over. Nah, visa stop over ini itu bisa kita akses langsung ketika teman-teman mau pesan tiket pesawat tujuan ke Eropa atau misalkan tujuan mau ke Timur Tengah dengan menggunakan Saudi Airlines. Nah, ini nanti kita bisa di situ bisa nanti ada keluar pilihan, misalnya langsung apply nanti di maskapai. Misalkan kita mau ke Turki, nah, tujuan ke Turki. Nah, syaratnya memang nanti di atas 4 hari, minimal 1 minggu supaya nanti ada keluar pilihan menggunakan visa stopover. Nah, ini visanya gratis. Visa ini hanya berlaku 4 hari. Nah, ada juga visa on arrival. Nah, visa on arrival itu apa? Visa on arrival ini yaitu visa yang visa untuk salah satunya negara-negara Eropa atau negara Amerika, juga untuk teman-teman yang punya visa Schengen. Nah, visa Schengen atau misalkan visa Amerika. Nah, ketika mau ke Arab Saudi belum punya visa itu bisa mengajukan visa on arrival. Nah, visa on arrival ini nanti diajukan prosesnya saat ketika sudah landing. Ketika sudah landing di Jeddah, nah itu nanti ada mengisi form visa on arrival. Nah, ini visa on arrival ini harganya kalau tidak salah sekitar 3 jutaan visa on arrival. Ini masa berlakunya 1 tahun. Nah, ada juga visa ziarah. Nah, visa ziarah ini biasanya banyak yang digunakan oleh teman-teman yang sedang ziarah. Nah, ziarah ataupun visa turis. Nah, visa turis juga itu jenisnya visanya visa ziarah atau visa kunjungan. Nah, visa ziarah ini masa berlakunya 1 tahun, kemudian sifatnya multiple. Nah, kalau tadi bedanya kalau visa umroh itu jenisnya kalau visa umroh itu single entry ya. Nah, jadi visa itu ada 2, ada single entry, ada multi entry. Nah, apa sih single entry? Single entry ini artinya visa ini hanya bisa 1 kali digunakan, visa umroh. Misalkan kita bulan Agustus, tanggal 16 Agustus mau masuk Saudi. Nah, 16 berarti masa berlakunya selama 90 hari. Berarti habis berlakunya Agustus, September, Oktober. Nah, berarti di Oktober pokoknya total 90 hari itu harus exit Saudi. Kalau misalkan saya menggunakan visa umroh selama 1 bulan, pulang ke Indonesia, nah terus masuk lagi bisa nggak? Nah, itu nggak bisa karena single entry. Nah, namun kalau visa ziarah ini multiple entry. Nah, multiple entry misalkan masa berlaku 1 tahun, untuk stay-nya sama 90 hari. Namun ini sifatnya multiple. Nah, multiple ini artinya apa? Multiple misalkan kita masuk ke Arab Saudi tanggal 16 Agustus, nah, tanggal 25 Agustus keluar, misalkan karena ada urusan, misalkan mengantar jamaah umroh. Nah, kemudian di bulan September masuk lagi bisa nggak? Bisa, tanpa perlu mengajukan proses visa yang baru. Nah, misalkan September masuk lagi,
September minggu kedua keluar lagi mau ke Indonesia atau ke Qatar atau kemana. Masuk lagi bisa nggak? Bisa. Nah, karena visa multiple itu bisa masuk berkali-kali. Nah, selama visanya masih berlaku dalam 1 tahun. Nah, ini kemarin pernah ada kejadian, ada alumni umroh mandiri. Nah, dia cerita ke temannya berangkat umroh mandiri. Nah, temannya ngikutin. Nah, temannya ceritanya sudah berangkat umroh tapi menggunakan travel. Nah, kemudian dia coba umroh mandiri karena lihat yang alumni di sini dia berangkat umroh mandiri. Nah, saat dia pergi jadi ceritanya menggunakan pesawat di Thailand. Nah, saat di Thailand, nah dia ini tanya ke temannya, ini saya sekarang sedang di Thailand pakai visa umroh. Oh itu kan visa umrohnya kemarin udah pernah dipakai pakai travel. Sekarang Bapak kalau pakai itu lagi nggak akan bisa karena visa umroh itu single entry. Nah, jadi hati-hati untuk teman-teman yang jamaah perindu Baitullah yang mau menggunakan visa umroh itu harus hati-hati, visa umroh ini single entry. Nah, kemudian ada visa amil, visa bisnis, visa diplomatik, visa pendidikan dan lain-lain. Nah, syarat pembuatan visa umroh dan visa ziarah sederhana, hanya kirim scan KTP, scan paspor, tiket pesawat PP. Nah, ini harus ada vaksin dosis sampai booster 1. Nah, ini contoh ya. Nah, ini contohnya misalkan visa umroh. Nah, visa umroh valid. Nah, visa umroh berlakunya kapan sih? Kan ada masa berlakunya kapan? Dimulai terhitungnya kapan? Nah, cara melihatnya seperti ini. Misalkan ini keluar visanya tanggal 22 Januari tahun 2023, valid until 22 April 2023. Nah, ini berlaku ketika sudah dicetak sesuai dengan tanggal yang ada di sini. Misalkan ini berlakunya dari tanggal 22 Januari, berarti ini sudah aktif. Nah, berlaku sampai 22 April, tapi kalau sudah lewat 22 April maka ini tidak berlaku. Duration apa? Duration-nya selama 90 hari. Nah, Pak, apakah misalkan saya punya teman, saudara, posisinya sedang di Korea Selatan, saya sedang di Jakarta. Nah, apakah visa umroh yang saya apply misalkan, saya apply bareng-bareng nih visa, misalkan saya punya kerabat di Korea atau di Amerika atau di Thailand, Singapura, apply-nya bareng-bareng, bisa nggak mereka berangkat dari luar Indonesia? Sangat bisa. Sangat bisa, yang penting pegang visa umroh. Nah, yang penting ini karena visa umroh ini berlakunya internasional, jadi bisa masuk dari negara mana saja. Atau misalkan kemarin ada orang Singapura punya visa ziarah, nah berangkatnya dari Indonesia, bisa nggak? Sangat bisa sekali. Oke. Nah, tiket pesawat, nah ini tiket pesawat teman-teman bisa hunting ya, bisa hunting mulai dari Skyscanner, Traveloka, Saudia.com. Nah biasanya yang umum dilakukan banyaknya itu biasanya nyarinya di Skyscanner. Nah Skyscanner ini adalah salah satu portal ibaratnya seperti Google. Nah Google yang mencari data-data dari setiap maskapai penerbangan yang ada di seluruh dunia. Nah, jadi misalkan ada maskapai A mengeluarkan harga segini, itu nanti ditangkap semuanya pakai robot Skyscanner ini, tangkap. Nah, Skyscanner baru nanti ketika sudah ada tanggal yang pas, keberangkatan yang pas, nah misalkan ketika nanti kita transaksi, dia biasanya nanti diarahkan ke situs dari bisa maskapai ini atau melalui OTA. Nah, saya pernah juga pakai Skyscanner ini, ketika mau pembelian itu diarahkannya ketika sudah deal, diarahkannya malah ke tiket.com. Nah, jadi Skyscanner ini bukan hanya nyari situs-situs dari luar, tapi situs dari lokal saja. Nah, tipsnya, kalau saya biasanya ketika nyari tiket-tiket internasional selalu mencari OTA. OTA itu online travel agent. Nah, online travel agent yang dari lokal. Kenapa yang dari lokal? Karena kalau pengalaman saya ketika nyari yang penerbangan dari luar negeri, ketika kita ada sesuatu, misalkan mau di-cancel atau apa, itu kadang suka sulit korespondensinya. Harus by email lah, via telepon memang lumayan mahal dari saldo pulsanya, sehingga saya selalu nyari yang dari lokal sepertinya Traveloka atau Saudia.com. Nah, Saudia.com ini kan di Indonesia pun kantornya ada. Paham ya? Jadi ketika kita mau nyari tiket pesawat ini nanti bisa di Skyscanner atau Traveloka. Nah, kemudian tips yang selanjutnya, nah teman-teman yang ketika mau umroh mandiri, saya sarankan nyari pesawatnya yang pesawat internasional apa saja, Saudi Airlines,
Qatar, Etihad, Emirates, Malaysia Airlines, Scoot, AirAsia. Nah, itu nanti bisa dicari ya. Dicari maskapai ini karena di Jeddah ini umumnya maskapai umroh ini jarang ada yang landing di Madinah. Kebanyakan umumnya di Jeddah. Nah, kalau ke Madinah biasanya dia request dari memang ada grup-grup tertentu, tapi umumnya rata-rata teman-teman yang mau umroh mandiri ini atau biasanya ke Jeddah. Nah, kenapa saya menyarankan maskapai ini ya, selain Garuda atau lain, karena maskapai yang internasional ini yang tadi saya sebutkan, nah dia landingnya di Terminal 1. Di Terminal 1 Jeddah, di King Abdul Aziz International Airport. Nah, kenapa pilih King Abdul Aziz International Airport? Karena akses transportasi menuju ke Mekah itu ke Madinah itu lebih mudah. Misalkan kita mau ke Mekah, nah dari King Abdul Aziz ini sudah ada kereta cepat. Tarifnya berapa? Cuman sekitar 140.000. Itu setengah jam. Bisa beli di online. Atau misalkan teman-teman mau ke Madinah, ada kereta cepat juga langsung. Harganya sekitar 600 ribuan. Nah, sementara kalau pakai bis, nah ada bis juga bis Sapko, itu harus keluar bandara dulu. Harus keluar bandara, belum ditambah dengan ongkos taksi. Jadi kalau pakai kereta itu lebih mudah, karena ketika di stasiun kereta cepat ini, nggak perlu keluar bandara sesudah imigrasi, itu masih dalam satu bangunan yang sama di Terminal 1 Internasional. Nah, itu sudah ada stasiun, jadi masih satu koneksi, satu bangunan. Nah, sedangkan di terminal haji atau biasanya disebutnya Jundubiyah ya, kalau saya teman-teman di Arab tuh, teman-teman orang Indonesia Jundubiyah atau orang Arab nyebutnya Jundubiyah. Nah, Jundubiyah ini itu terminal haji. Nah, seperti pesawat Garuda, Lion Air, itu landingnya di terminal haji. Nah, kenapa di terminal haji saya kurang paham, apakah karena memang biaya parkirnya yang terlampau mahal atau seperti apa, saya kurang paham. Hanya terminal haji ini itu milik dari pangkalan militer Saudi Arabia. Nah, sehingga akses seperti taksi ataupun sewa kendaraan itu agak susah, atau orang luar yang masuk ke terminal haji itu sangat sulit sekali. Nah, kadang beberapa travel ketika mau ada handling itu masuk ke terminal haji itu harus ada biaya harus ada biaya keamanan, itu lumayan biaya keamanannya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau umroh mandiri, nah cari maskapai yang ini lebih mudah. Nah, umumnya kalau yang ada yang misalkan dia dapat di terminal haji, nah biasanya nebeng ke supir-supir bis Indonesia yang baru mengantar jamaah. Itu pun kalau ada, kalau nggak ada kadang nebeng ke supir-supir dari orang India, misalkan Pakistan, atau supirnya orang Mesir. Nah, jadi pilih yang pesawat-pesawat ini ya, Saudi Airlines, Qatar. Nah, sebetulnya pakai pesawat Garuda ini bisa nyambung juga ke Terminal 1. Hanya di sini dikhususkan untuk warga domestik Saudi. Nah, kalau warga domestik Saudi meskipun menggunakan Garuda itu diantar lagi ke Terminal 1. Jadi ada kemudahan. Baik, itu mungkinnya saya akan langsung share ini aja ya, share bagaimana sih nyari hotel ya, nyari hotel. Nah, nyari hotel banyak ya, bisa di booking.com, bisa di agoda.com, ataupun bisa di Airbnb. Nah, di booking.com ini banyak sekali ya hotel tuh, mulai yang dari harga 1 juta per malam ada, mulai dari hotel bintang 5 sampai yang hotel murah pun ada. Nah, rekomendasi bisa menggunakan booking.com, agoda.com, atau Airbnb. Atau misalkan teman-teman ada yang punya temannya tinggal di Mekah atau di Madinah, bisa dicarikan ke teman-teman yang ada di sana pun bisa. Atau misalkan Pak, saya mau ke Perindo Baitullah, bisa nggak? Sangat bisa. Nah, saya mau coba share ini ya, mau coba share hitung-hitungan. Nanti di sini akan saya jawab ya. Saya akan coba share ini nih, share hitung-hitungan perhitungan HPP umroh. Nah, misalkan ini contoh tiket pesawat. Nah, kemarin saya nyari-nyari tiket pesawat ini langsung di maskapai Saudi di Saudi Airlines. Nah, ini pakai yang multi city. Nah, karena kan di maskapai Saudi Airlines itu nanti ada pilihan, ada yang one way 1 kali jalan, return, atau multi city. Nah,
Jadi teman-teman biasanya kalau mau yang umroh mandiri ini, nyari-nyari tiket promo itu nggak bisa kita yang menentukan. Saya ingin umroh promo misalkan di bulan Januari atau di bulan Februari, itu nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus mengikuti harga yang ada di maskapai. Kalau misalkan kita request sesuai kita nggak ada, yang nggak bisa, berarti harus mengikuti harga yang ada di harga pasaran. Nah ini contoh kemarin Saudi Airlines di bulan Lailatul Qadar Ramadan harganya 9,7. Nah, 9,7 itu berangkatnya kalau tidak salah tanggal 25 Maret, pulangnya tanggal 4 Syawal. Nah, ini satu orang dapatnya 9,7 juta. Nah, visa berapa? Nah, visa umroh ini gimana sih cara apply-nya ya? Nah, kalau visa umroh ini memang sekarang cara apply-nya masih harus melalui muasasah atau melalui provider-provider yang memiliki yang bisa mengeluarkan visa di Indonesia. Nah, jadi belum bisa sendiri. Adapun kalau mau sendiri itu baru bisa visa stopover. Stopover yang tadi misalkan kita mau beli tiket pesawat Saudi Airlines, misalkan kita tujuannya mau ke Timur Tengah, ke Qatar, atau misalkan kita mau ke Turki, atau misalkan kita mau ke Eropa. Nah, menggunakan pesawat Saudi Airlines itu nanti bisa ada visa stopover. Tapi sayang hanya 4 hari visanya. Nah, sementara kalau kecuali teman-teman punya visa Schengen atau visa Amerika, nah itu bisa langsung bisa apply sendiri di imigrasi di bandara. Saat di Saudi itu bisa langsung mengaplikasi, masa berlakunya 1 tahun. Nah, Pak, kenapa teman-teman travel itu jarang ada atau provider ya teman travel ya, jarang ada yang mengeluarkan visa perorangan. Nah, biasanya jarang mengeluarkan visa perorangan, yang pertama belum kenal, nah yang kedua dikhawatirkan ketika diberikan visa umroh perorangan ini kaburan, tidak pulang, artinya tidak ini ya, nggak pulang ke Indonesia gitu. Nah, itu dikhawatirkan nanti kan bisa menjadi catatan, biasanya kena blacklist baik untuk yang bersangkutan atau ataupun travel. Nah, pengalaman saya selama ini ketika bolak-balik ke Arab Saudi itu hampir, khususnya ketika bawa jamaah itu selalu bertanya, Pak Rudi kok ini ya setiap di imigrasi kok nggak pernah di biometrik sama nggak pernah dipoto. Nah ini ada tipsnya juga. Nah kenapa saya nggak? Nah saya kasih jawab ke jamaah, bapak dan ibu, saya nggak pernah di biometrik sama nggak pernah difoto karena data saya sudah terekam, sudah terekam di sistem imigrasi Saudi. Nah mungkin pikiran saya ya, ini tuh sama seperti istilahnya BI checking bank. Nah ini mohon maaf misalkan yang pernah punya pengalaman pinjam uang ke bank mungkin ya, atau mengajukan kredit. Nah kalau kita punya call telat ya, telat cicilan itu kan biasanya nanti kena call kita mau mengajukan nggak bisa. Nah jadi saya selalu mewanti-wanti ke teman-teman yang mau menggunakan visa umroh mandiri, gunakanlah visa ini secara bijak. Nah, apa tadi hikmahnya? Hikmahnya ketika kita memang punya niat mau haji mandiri, nah karena data kita sudah terekam, itu insya Allah nanti di imigrasi itu mudah. Mengapa mudah? Karena kita punya jejak yang baik dengan pemerintah Saudi khususnya di imigrasi. Oh lihat Pak Rudi, oh ini Pak Rudi di musim bulan apa misalkan di bulan Julkodah, nah Julkodah mau umroh nih pakai visa ziarah, oh ini karena sebelumnya lihatnya aman ya diizinkan mulus. Nah, jadi itu tips misalkan teman-teman yang mau umroh mandiri dalam rangka misalkan saya ingin umroh mandiri, mudah-mudahan saya nanti suatu saat bisa berangkat haji, hajinya haji pun haji mandiri. Nah, jadi jangan menyalahgunakan visa. Nah, jadi nggak perlu kaburan ya misalkan overstay, misalkan umrohnya umroh Syawal overstay, kaburan nggak pulang lagi, nah itu jangan sampai. Lebih baik kita cari yang aman-aman saja. Nah banyak jalan menuju ke Arafah. Jalan menuju Arafah banyak jalan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, jadi tips ya, hati-hati dengan menggunakan visa. Nah di Perindo Baitullah ini, insya Allah teman-teman yang memang punya niat mau mau umroh mandiri, nah kami bisa bantu. Nah kami mengeluarkan visa umroh mandiri ini perorangan harganya 3,5 juta rupiah. Itu per orang. Syaratnya apa? Syaratnya cukup scan paspor, kemudian tiket pesawat PP. Nah, biasanya
nanti ada apa? Ada tanda tangan. Biasanya tanda tangan di atas materai itu nanti bisa dikirim via PDF. Itu jangan apa berjanji tidak akan melakukan overstay. Nah, contoh kemudian Hotel Madinah. Ada nggak Hotel Madinah yang harga 1 juta? Di online banyak sekali. Di online sangat banyak sekali. Atau misalkan kalau teman-teman bingung, nanti bisa tanya juga nanti di grup. Atau misalkan Japri, Pak ini hotelnya kira-kira jauh atau enggak? Biasanya nyari radius itu yang di bawah 1 kilometer kalau mau jalan kaki. Nah, ini contoh ya, ini contoh perhitungan. Nah, ini kemarin saya bikin contoh-contoh perhitungan. Misalkan kita mau umroh, asumsinya ini di umroh misalkan di 1 bulan. Nah, 1 bulan. Nah, hitungannya gimana? Kalau 1 bulan, semua rumus umroh, mau umroh yang 9 hari atau 11 hari, 15 hari itu nanti dikurangi 2. Misalkan Bapak Ibu mau umrohnya 15 hari. Nah, berarti berapa lama penginapannya? Berarti 15 dikurangi 2, berarti 13. 13 malam itu silakan diatur. Di Madinahnya mau berapa malam, di Mekahnya mau berapa malam. Atau misalkan kita sering lihat ya flyer-flyer umroh 9 hari. Nah, kalau 9 hari gimana rumusnya? Berarti 9 dikurangi 2. Berarti dapat jatahnya hanya 7 malam. Nah, biasanya umumnya 3 di Madinah, 4 malam di Mekah. Atau ada juga yang dibalik, 4 malam di Madinah, 3 malam di Mekah. Ada juga teman-teman yang pernah gini, saya lihat flyer tuh pakai bintang 5 bagus promonya tuh. Bintang 5, nah ternyata di Madinahnya 3 malam, di Mekahnya 3 malam. Nah, mau umroh misalkan 1 bulan, nah 1 bulan sama berarti jumlah hari dikurangi 2 berarti 28. Nah, contoh ini misalkan di Madinahnya 4 malam ya, 4 malam. Nah, berarti cara ngitungnya gini. Nah, saya menyarankan ketika teman-teman mau umroh mandiri ya, carilah teman, jangan sendirian. Nah, kenapa? Nah, khususnya mungkin bagi kita yang mendang mending ya, kaum mendang mending, apalagi yang ingin cari-cari murah ya supaya nanti sharing cost. Nah, sharing cost ini kan jadi nanti bisa dibagi-bagi. Nah, itulah fungsinya ada komunitas webinar umroh mandiri ini. Ketika teman-teman ada yang mau merencanakan umroh mandiri, nah nanti disampaikannya di grup ini saya mau umroh mandiri di bulan ini kira-kira ada yang mau bareng atau enggak. Nanti kan ditulis siapa nih yang mau umroh di bulan Agustus, September, siapa nanti kan ketika waktunya pas itu bisa bareng-bareng. Atau misalkan dengan saudara-saudara, nah misalkan minimal 4 orang, nah contoh 1 malam ya, 1 malam ini harganya 1 juta. Jumlah orangnya berapa? 4 orang. Nah ini contohnya, oh saya di Madinah nih, mau di Madinah mau 4 malam saja. Nah berarti hitungnya gimana? Berarti 1 juta dibagi 1 malam ya dibagi 4 orang berarti keluar harga 250.000. 250.000 baru dikali 4 malam sehingga keluarlah harga 1 juta. Nah, hotel Mekahnya 24 malam. Nah, berarti satu orangnya 250.000 ya dikali 24 malam berarti 6 juta. Nah, ini udah ada rumusnya. Nanti kalau yang mau rumus hitung-hitung ini nanti boleh Japri aja di grup, nanti mau saya kirim atau nanti di grup boleh nanti saya kirim juga di grup. Nah, saya pilih yang mudah-mudah saja ya, yang memang ini mudah gitu ya, artinya mudah untuk yang baru pertama kali umroh mandiri pun ini sangat mudah dilakukan. Nah, Pak, saya mau dari Jeddah mau langsung ke Madinah, nah pakai yang gampang aja, pakai kereta cepat ada 150 real, itu di aplikasi online bisa langsung harganya 600.000. Kemudian dari Madinah ke Mekah, nah ini gambaran umum ya, ini nggak akan jauh dari sini biayanya, 220 real tiketnya, berarti lah kali 4.000 sekitar 880.000. Nah, kalau mikotnya gimana? Nah, mikotnya biasanya kalau umroh-umroh yang mandiri ini nanti dari Madinah itu nanti pakai taksi ke stasiun Madinah. Mikotnya nanti di Bir Ali. Nah, pakai taksi kalau yang sekitar 4 orang ya penumpangnya itu biaya taksinya itu sekitar 180 sampai 100 real karena kita ambil mikot dulu di Bir Ali. Kemudian nanti dari Bir Ali diantar lagi ke stasiun Madinah. Nah, ini programnya kalau yang mau ke Madinah dulu. Nah, kemudian berarti kan ini ya apa asumsi misalkan taksi. Nah, taksi kalau misalkan ini kereta Madinah ke Mekah 880.000, taksi stasiun Madinah, hotel stasiun Madinah. Nah, ini anggap saja misalkan 100 real. 100 real berarti 400.000. Berarti ini dibagi 4. Nah, ini 100.000.
Makan ini relatif ya. Makan itu relatif, nanti tergantung teman-teman mau makan mau makan yang macam-macam di sana tuh mulai ada yang 25 real bisa untuk berdua makan nasi biryani. Atau misalkan kalau teman-teman mau memang ngebolang gitu ya, nanti kita bisa nyari nyari ke hotel-hotel yang ada jamaah Indonesia. Nah, kita nanti lobby ke pegawai catering. Pak, bisa nggak ini saya mau ikut makan di sini, biasanya biayanya sekitar 45 sampai 50 real itu dapat 3 kali makan. Makanannya makanan catering, makanan standar. Itu satu kali makan tuh 40 sampai 45 real. Nah, ini mah contohnya 25 real ya, kali 28 misalkan 2,6. Intinya makan ini relatif ya, tergantung dari kita. Zam-zam 36.000. Nah, nanti kalau pakai kereta cepat dari Mekah ke Masjidil Haram itu ada bis gratis. Ketika keluar stasiun itu ada bis gratis. Bis gratis itu nanti langsung diturunkan di Ibrahim Khalil dekat Hotel Dar Al Tauhid Intercontinental. Nah, keluar dari situ bisa langsung hotelnya kalau memang daerah pelataran bisa langsung nyari di situ. Jadi ada bis ya, ada. Nah, nanti pulangnya gimana? Nah, pulangnya biasanya kan Jeddah ke Jeddah lagi. Misalkan datang landingnya di Jeddah, pulangnya di Jeddah lagi, itu nanti pakai kereta cepat lagi. Pakai kereta cepat lagi, harganya 140 ribuan. Ya, jadi kalau dari transportasi sebetulnya sudah beres ya, sangat mudah sekali sekarang di sana tuh banyak sangat mudah gitu. Mau di Jeddah sebetulnya dari bandara Jeddah pun ada bis gratis untuk jamaah umroh, tapi itu harus menggunakan kain ihram itu yang langsung membawa kita ke Mekah. Nah, kemudian selanjutnya, nah, Pak, kalau hotel itu ada nggak sih hotel-hotel yang masuk gang? Banyak hotel itu biasanya namanya hotel-hotel dar. Nah, hotel-hotel dar. Jadi ada yang hotel per bulan tuh ada yang kemarin tuh saya pernah 1 bulan harganya untuk 2 orang tuh dapat harga sekitar 5 juta. Itu 1 bulan. 1 bulan hotelnya di daerah Jarwal, tapi memang dia jalan kaki 900 meter. Nah, jadi hotel itu nanti dikembalikan ke kita. Ini hanya ini saya menggunakan yang umum saja ya, yang menggunakan umum artinya ini yang mudah untuk untuk dicari. Nah, jadi intinya umroh mandiri ini, nah, ada yang satu lagi mikot ya. Nah, Pak, misalkan saya di Mekah mau mikot, mau umroh lagi bisa nggak? Nah, nanti ambil mikotnya di mana? Ada bis gratis juga. Bis gratisnya itu di Jabal Ka'bah di belakang Masjidil Haram. Itu mudah sekali. Kadang teman-teman kalau yang memang bingung suka WhatsApp langsung, saya Pak Rudi ini mau ke sini kemana? Nah, Ibu ikutin saya aja, masih langsung dipandu pakai WhatsApp nih arahnya ke sini ke sini. Kendala bahasa, nah ada lagi ya kendala bahasa gimana? Nah, umumnya kalau sekarang di sana tuh banyak sekali orang Indonesia, supir-supir itu sudah paham. Misalkan kalau menggunakan bahasa Inggris pun sudah apa-apa, saya nggak bisa menginggris nggak bisa ini. Nah, nanti misalkan mau misalkan lobby taksi ya, misalkan mau kemana, bilang aja pakai bahasa real. Nah, kalau misalkan selain naik bis, nah ke situ intinya kalau misalkan Bapak Ibu mau umroh yang kedua, umroh yang ketiga, nah yang paling mudah itu di Tanim di Masjid Siti Aisyah itu bis gratis. Ada juga kalau mau pakai taksi, nah itu masih di daerah Ibrahim Khalil di daerah Masjidil Haram juga, itu biayanya mulai ada 10 real. 10 real. Bahkan ada juga yang suka ngasih 5 real, Pak. 5 real itu biasanya suka ada bis-bis lama nawarin 5 real PP. Nah, seperti itu. Jadi intinya sangat mudah sekali. Saya akan langsung tanya jawab saja Bapak Ibu ya. Jadi memang ini tuh ilmu praktis, ilmu yang sangat mudah. Nah, harapannya Bapak Ibu nggak hanya sekedar ini ya. Saya harapannya Bapak Ibu bisa langsung praktek. Nah, saya akan coba langsung jawab pertanyaan di sini. Ini mic-nya saya hidupkan. Saya jawab dulu di sini ya. Jawab dulu pertanyaan di sini. Oke, suaranya jelas. Paspor harus 12 kata. Mengajukan visa umroh ke Perindo Baitullah bisa, Pak. Atau Bapak kalau mau ada ke provider lain silakan. Nah, kalau ke Perindo Baitullah insya Allah bisa dipermudah. Hanya kirim scan paspor, scan kemudian tiket pesawat. Dia visa umroh. Nah, kalau mandiri di Perindo Baitullah itu 3,5 juta. Nah, enggak Pak, kalau umroh mandiri enggak pernah. Itu kalau yang ditanya Siskopat itu kalau yang sudah grup di atas 9 orang, nah itu udah kelihatan. Karena suka ada petugas-petugas dari Kemenak. Dia lihat, oh ini bergerombolan. Nah, tipsnya
Saran saya kalau mau umroh mandiri misalkan lebih dari 10 orang sama teman-teman, nah berpencar, jangan bareng-bareng, jangan bergerombol. Nah, pakai bajunya baju biasa aja, pakai baju biasa. Nah, tapi kalau berdua bertiga mah aman, nggak pernah ditanya yang aneh-aneh. Sebetulnya kalau di Saudi Arabia itu psikopat itu nggak wajib Bapak Ibu ya. Yang wajib itu visa, visa umroh dan tiket pesawat PP. Itu psikopat ini yang saya psikopat ini itu kan merupakan aturan dari Kemenak ya, sistem apa sistem informasi terpadu. Jadi supaya mencatat ada jamaah yang memang sedang berangkat karena dulu ketika belum ada Siskopatu ini banyak sekali jamaah-jamaah yang berangkat umroh itu banyak kasus-kasus yang terkena penipuan. Penipuan artinya tidak berangkat karena belum tertata rapi ya travel yang punya izin PPIU. Nah, akhirnya dibuatlah aturan seperti ini. Ketika di bandara ditanya ini travelnya travel mana. Nah, namun meskipun sudah dibuat peraturan ini, ada aja masih banyak juga travel bodong. Artinya sudah travel resmi, ternyata nggak berangkat macam-macam. Surat rekomendasi Kemenak atau rekomendasi dari travel gimana? Nah, kalau bikin paspor Pak tadi ya pakai yang ini aja Pak, pakai paspor pakai paspor wisata. Pilih wisata, pilih jadwal nggak bisa. Nah, itu berarti harus sabar, harus nyari antrian-antrian kosong. Syarat visa umroh tadi sudah ditanya, rekening koran tidak perlu, pilih jam berangkat gimana waktu yang terbaik supaya, nah saya sarankannya kalau kereta cepat itu maksimal tuh kalau tidak salah tuh jam setengah 11 malam, jam 11 malam. Jadi kalau memang mau naik kereta, usahakan cari penerbangan yang landingnya itu di bawah jam 11 malam. Nah, kalau saya sendiri, kalau maskapai, saya lebih milih pakai Qatar Airways. Kenapa pilih Qatar Airways? Yang pertama, maskapainya bagus, bintang 5, itu dapat penghargaan. Yang kedua, petugas bandaranya sangat responsif. Nah, terlebih kemarin kan ketika mau Piala Dunia, itu sangat bagus ketika ke semua penumpang. Nah, transitnya juga kadang Qatar ini saya beberapa kali pakai Qatar itu rata-rata transitnya di bawah 3 jam, paling lama tuh 2 jam. Nah, ketika kita sudah keluar dari pesawat itu langsung diarahkan Jeddah atau misalkan Jakarta itu langsung diarahkan. Langsung harus mengarahkan. Materi nanti ada PDF-nya, syarat visa untuk WNA pemilik kitab. Nah, saran ini Pak Rizky Ihwan ya yang mualaf ya Pak ya. Syarat visa itu cukup scan paspor aja Pak. Kalau mandiri ya Pak ya, sebetulnya pakai travel pun cukup paspor juga udah aman Pak. Scan paspor, minimal paspornya masa berlakunya 6 bulan. Jadi syarat untuk visa ini sebelum masuk ke Saudi itu kalau 6 bulan sudah mengekspire itu nggak bisa. Nah, sebetulnya di Jakarta bisa diloloskan, hanya nanti di Jedahnya itu suka jadi kendala Pak. Suka jadi kendala, ini itu dipulangkan. Nah, sehingga banyak sekali ada beberapa kasus-kasus in case ketika sudah di bandara akhirnya bikin paspor nembak supaya aman nanti masuk di Jeddah. Jadi tidak perlu pakai kitab. Katanya kalau pakai Booking atau Agoda suka ditolak pihak hotel. Nah, siapa ini yang punya pengalaman, Pak? Nah, jadi gini, Pak. Kalau Bapak pakai Booking atau Agoda, nah nanti di situ kan ada email hotel. Nah, kita nanti cari email hotel, nanti konfirmasi. Ini saya ada jauh-jauh hari ya. Nah, saya jadi by ini aja by korespondensi. Nah, tapi umumnya kalau hotel yang bintang 4, bintang 5 itu aman, Pak. Nggak pernah ada kejadian tolak-tolak. Biasanya hotelnya hotel yang hotel-hotel yang di ini ya, yang nggak ada bintangnya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ragu, misalkan mau minta bantuan ke Perindu Baitullah bisa, insya Allah harga hotelnya bersaing juga Bapak Ibu ya. Bersaing dengan OTA harganya nggak terlalu jauh beda. 94 itu PP. Jadi visa umroh bisa Pak, visa umroh bisa di-apply perorangan. Nah, namun harus harus yang sudah punya kerjasama dengan muasasa. Nah, muasasa itu artinya yang ditunjuk oleh pemerintahan Saudi. Nah, ada kemarin beberapa teman yang coba mengajukan di MOFA ya, Kementerian Luar Negeri, itu perorangan tetap nggak bisa, harus pakai muasasa. Ya, jadi harga hotel itu per 1 juta tuh per malam, Pak.
per malam ya 1 juta. Ada nggak hotel yang dekat Masjidil Haram 1 juta? Banyak. Yang per malam tuh banyak, yang jalan kaki banyak. Jadi per orangnya dihitungnya 250.000. Hotel rekomendasi di Mekah di Madinah. Nah, ini nanti tergantung teman-teman mau cari yang hotel dalam gang atau hotelnya memang yang bintang 3 bisa jalan kaki, atau ada juga hotel yang bintang 4 pakai shuttle bus itu banyak. Nah, umumnya kalau jamaah Indonesia ada yang dia pakai hotel-hotel nanti biasanya yang pinginnya jalan kaki. Nah, tentu nanti harganya ini menyesuaikan nama-nama hotel. Nah, Grab saya kurang tahu, ada Grab tuh ada, tapi saya kurang paham ya Pak ya. Ini kayak gini tuh kurang paham, tapi Grab tuh ada. Nah, kalau belum divaksin nembak Pak, nembak. Nah, nembak itu 150.000 biayanya. Kalau perlu linknya ada di Prende Betul, ada kalau mau nembak vaksin. Untuk umroh saat bulan Ramadan bagaimana tipsnya? Nah, kalau umroh bulan Ramadan justru bisa lebih hemat Bapak Ibu. Nah, ada teman-teman yang memang dia sama sekali niat di kesana itu betul-betul untuk ibadah, ketika umroh tidak bawa koper bagasi, hanya bawa tas aja. Nah, tasnya dititipkan di catering hotel di Mekah, sehingga full itikaf di masjid. Nah, ke catering nanti ngasih uang biasanya, nitip nih, nitip apa? Nitip untuk apa? Untuk nitip tas banyak nggak? Banyak yang mau. Nah, kemudian umroh Ramadan ini memang sangat padat. Kenapa sangat padat? Karena umroh Ramadan ini hampir seluruh penduduk Saudi itu pada datang merapat ke Masjidil Haram. Memang kalau yang agak lenggang itu di Madinah, tapi kalau di Masjidil Haram itu antriannya bisa sampai 2 kilometer dari pintu masjid ya ke luar tuh, seperti kemarin yang 1444 Hijriah itu sangat padat di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini banyak sekali, khususnya terkait masalah makanan, itu tidak perlu khawatir masalah makanan. Karena banyak sekali yang pada sedekah, banyak yang sedekah memberikan makanan untuk jamaah umroh. Nah, untuk Ramadan pun ketika mau nyari penginapan itu jangan mepet, karena Ramadan ini hunian-hunian, memang harga hunian-hunian itu agak tinggi. Harga hunian itu ada yang dijual per bulan itu mulai dari, kalau yang ini yang agak bagus seperti apartemen itu mulai dari 5.000 real, 20 juta 1 bulan. Ada juga yang 40 juta itu 1 kamar, itu dapat beberapa kasur untuk 1 bulan. Nah, jadi tips bulan Ramadan tentunya yang pertama, kita beda ya bulan Ramadan ini dengan bulan biasa. Nah, tips saya kalau memang mau di bulan Ramadan, kalau bisa cari memang, nah ini selera ya, ada yang teman-teman dia cari murah, mau di hotelnya daerah Azizia juga nggak jadi masalah, mau di daerah Mahbazin atau daerah Sisa itu nggak jadi masalah. Ini nanti dikembali lagi ke teman-teman. Tapi kalau misalkan bawa orang tua atau lansia, nah saran saya cari hotel-hotel yang deket-deket aja. Nah, tips umroh bulan Ramadan juga nyari tiket pesawatnya jauh-jauh hari. Karena kalau sudah mepet-mepet, misalkan 1 bulan sebelum Ramadan, itu harga tiket tuh harganya tinggi-tinggi, bisa di atas 20 juta. 20 juta. Kalau kita lihat ya travel umroh kan, kalau tiket grup itu rata-rata harganya di 15 juta. Itu sudah harganya sudah sangat tinggi sekali kalau 20 juta tuh. Syarat bikin visa umroh tadi sudah ini ya. Nah, cukup scan paspor, scan KTP, nanti ada surat di atas materai. Nah, syarat e-visa. Nah, syarat e-visa itu nanti saya ada sesi selanjutnya ya Pak ya. Ini saya akan menjawab gambaran umum. Nanti ada sesi selanjutnya. Itu nanti kita yang mau coba apply pakai Saudi Airlines. Nah, ini karena mungkin ini banyak juga nanti pertanyaan-pertanyaan. Kalau saya khawatir waktu tidak cukup. Nanti saya agendakan insya Allah hari Rabu besok. Nah, kita yang mau coba apply visa sendiri nih pakai pesawat Saudi Airlines. Tapi teman-teman mau coba praktek sendiri juga bisa. Nah, tasreh itu apa? Tasreh itu artinya surat izin untuk masuk Raudah. Umroh mandiri ke Masjidil Haram perlu tasreh? Enggak perlu, karena visanya sudah visa umroh. Jadi sudah boleh masuk Masjidil Haram. Nah, syaratnya sekarang kalau Bapak Ibu mau sholat di pelataran itu harus menggunakan kain ihram. Nah, biasanya tasreh ini diperlukan untuk masuk ke Raudah. Nah, kalau untuk bapak-bapak kan ada pakai namanya aplikasi nusuk.
pakai aplikasi Nusuk itu nanti kita bisa mendapatkan antrian Raudoh. Nah, hanya untuk perempuan biasanya kalau yang umroh mandiri ini itu agak kesulitan masuk Raudoh. Nah, biasanya nanti suka ikut-ikut nyempil. Ikut-ikut nyempil atau cari di pintu ada pintu-pintu khusus yang untuk masuk ke Raudoh. Lama pembuatan visa umroh, kalau di Perindo Baitullah paling lama 1 pekan, Pak. 5 hari kerja. Total biaya umroh mandiri berapa? Umroh mandiri ini relatif. Bisa jadi lebih mahal, bisa jadi lebih murah. Ada yang teman-teman dia mau umroh mandiri, harga tinggi pun nggak jadi masalah. Nah, karena dia kelasnya beda. Dia mau umroh mandiri, dia mau berangkat besok harganya tinggi, dibeli ya dibeli, karena memang dia kelasnya seperti itu. Tapi kalau kita mau cari yang murah-murah, mau misalkan kan, Pak bisa nggak umroh mandiri di bawah 21 juta? Bisa. Nah ini yang saya tadi share ini kan yang HPP umroh ini 1 bulan 24 juta, ini murah umrohnya. Nah ini nanti relatif, tergantung penginapan, sama tergantung tiket pesawat. Kalau visa ziarah harus keluar setelah 90 hari, paling cepat lagi. Nah, visa ziarah sesudah 90 hari, yang penting keluar mau masuk lagi bisa, yang penting keluar dulu imigrasi. Pak itu kenapa 28 hari kalau 8 hari bisa ya. Nah, ini contoh saya ini contoh aja ya yang 1 bulan. Nah, kalau 8 hari kita coba hitung. Kalau hanya 8 hari, nah kalau 8 hari mepet ya Pak ya, kita coba pakai yang 9 hari deh misalkan. 9 hari misalkan di Madinahnya 3 malam, di Mekahnya 4 malam. Nah, ini berarti di Madinah 3 malam, di Mekah 4 malam. Nah, 19 juta ya. Tapi umumnya rata-rata kalau yang umroh mandiri itu Pak ya, saya kan ada ini juga, ada grup di yang lain, itu rata-rata jarang ada yang 1 pekan Pak. Rata-rata tuh 2 minggu, 15 hari, karena 9 hari itu nggak kerasa. Kecuali memang orang sibuk. Kalau orang sibuk tuh kadang umrah tuh cuma 3 hari, 4 hari sudah pulang ke Indonesia. Kecuali kita memang orang-orang sibuk. Saya kapan sudah terlanjur ya? Ini dari Jogja ya, Nur kami saya Yogyakarta Jeddah Etihad. Nah ini nggak apa-apa, tiket pesawat insya Allah yang umrah itu nanti dikembalikan, uangnya nanti dari Allah udah dapat pengembalian. Check-in, nah umumnya hotel check-in itu jam 16 sore kalau check-in di Hotel Madinah dan di Makkah. Nah nanti jangan kaget ketika mau check-in kok kamarnya belum siap, karena hunian hotel di Arab, khususnya di Makkah Madinah itu sangat padat sekali. Kadang kala baru bisa check-in itu jam 18, jam berapa. Namun umumnya kalau memang hotelnya nggak terlalu padat itu bisa check-in lebih cepat. Nah kalau landing Jeddah, nah ini landing Jeddahnya tergantung. Ini berarti kan programnya mau langsung ke Mekah ya, nggak ke Madinah dulu. Tergantung naik pesawatnya maskapai apa dulu. Kalau maskapainya Saudi Airlines, Garuda, nah ini betul yang dijawabkan Bu Nuryani, itu di Yalamlam. Tapi kalau yang menggunakan pesawat CAT, karena Yalamlam ini kan belok ke kiri kalau kita lihat petanya di pesawat. Tapi kalau yang pakai Qatar, pakai Emirates, pakai Etihad itu mikotnya bukan di Yalamlam. Itu mikotnya karena lewat Riyadh itu di daerah ya Allah, di daerah daerah Julhulaifa atau apa ya. Ini nanti mikotnya nanti dikasih tahu oleh pilot. Penulisan wisata atau umroh ada di visa, bukan di paspor. Nah, penulisan wisata itu nanti di paspor. Nah, jadi cara bikin visa, saya ulang lagi ya. Visa umroh ini hanya bisa di-apply itu via muasasah. Nah, muasasah itu apa? Muasasah itu artinya pihak yang ditunjuk oleh pemerintah Saudi, oleh Kementerian Haji dan Umroh, itu ada perusahaan swasta. Nah, perusahaan swasta itu namanya muasasah atau yang dinamakan pula provider. Nah, jadi untuk visa umroh ini hanya bisa lewat provider atau muasasah. Nah, kadang travel juga yang belum provider itu nanti belinya ke ke travel yang sudah memiliki izin provider cara bikin visa. Nah, syaratnya apa bikin visa? Ya scan paspor, ada tiket pesawat pulang pergi. Tapi kalau Ibu punya visa Schengen, visa Amerika itu mau apply sendiri bisa. Nah, itu apply-nya di mana? Nanti berarti saat kita masuk ke negara Saudi.
Nah ini Karim, nah iya ya, ini ada taksi online namanya Karim. Tat, aku kemarin haji pakai mandiri, pakai visa ziarah, ya aman berarti apa ya? Kalau visa ziarah memang nggak pakai vaksin, tapi kalau visa umroh pakai vaksin. Kapan hari saya beli Airbnb dapat penginapan hotel dekat Masjidil Haram 5 malam 1 juta, tapi satu kamar dipakai orang banyak di Makkah penginapan. Nah ini anjing Airbnb. Nah kalau udah tanya-tanya nanti kalau udah tanya-tanya harga, ini relatif ya Bapak Ibu ya, harga tuh relatif. Hitungan di e-visa. Kalau e-visa gratis, e-visa itu yang 4 hari itu gratis, enggak bayar. Terserah udah selain pakai nusuk ada akses K, kalau laki-laki harus pakai nusuk. Nah, kalau perempuan itu memang nggak bisa pakai nusuk. Ya caranya nyempil gabung ke jamaah-jamaah di Indonesia. Cari hotel bisa Pak, mau coba dibantu ke ke Perindo Betulo bisa. Visa anak kecil. Nah, anak kecil jadi anak kecil bayi nih 1 bulan itu tetap harus punya visa umroh. Namun tiket pesawat biasanya kalau yang di bawah usia 2 tahun itu nggak dikenakan full payment. Biasanya antara 4 juta sampai 5 juta kalau anak kecil ya. Ya, jadi memang komponen umroh ini mau umroh bersama travel atau bersama mandiri itu di tiket pesawat. Perindo Betulo kantornya di mana? Kantornya ada di Jakarta Timur, Bu. Jakarta Timur, saya di Jalan Porselen, di Bandung juga ada, di Jalan Lodaya. Jadi Perindo Betulo ini komunitas ya, komunitas untuk teman-teman yang memang ingin berangkat umroh mandiri. Ramadan kemarin baik Qatar katanya bisa. Nah, ini mikot di Jeddah. Nah, ini pendapat ya lagi-lagi dikembalikan kepada kita. Nah, kita yakinnya kepada yang mana. Dia bisa ikut. Nanti ada kan ini umroh mandiri ini grupnya sudah ada, itu ada grup WhatsApp-nya itu sekaligus sebagai ajang umroh mandiri. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan langsung mau ditanyakan, ini mic-nya sudah dihidupkan, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Baik, bismillah. Silakan Pak Heri ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa Pak Heri? Ya, saya Heri, Pak. Oh, silakan. Dari mana Pak? Jakarta Timur, Pak. Jakarta Timurnya Pak, kantor Perindo Betulo di mana, Pak? Kalau Perindo Betulo itu komunitas ya Pak ya. Saya kantornya di rumah aja Pak, di Porselen. Kapan-kapan saya terakhir, Pak. Yang pertama gini, Pak. Ada rencana saya mau berangkatin istri saya dengan ibu saya. Baru pertama kali umroh, tapi kalau saya sudah. Tapi kalau istri saya kan kalau misalnya baru pertama kali ikut umroh, saya hanya khawatir kalau nggak ada pembimbing atau mutawif gimana Pak ya? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak bilang kalau misalnya laki-laki kan gampang ya Pak, masuk Raudhah itu pakai nusuk ya Pak ya, pakai aplikasi nusuk. Nah tadi kalau yang untuk istri saya dan ibu saya kalau misalnya mau masuk Raudhah harus nyempil Pak, ikut dengan rombongan lain atau gimana Pak? Karena kan istri saya dan ibu saya kan baru pertama kali Pak. Iya. Kemarin ada 2 orang itu bulan Syawal itu minta apply visa ke saya, dia ibu sama anaknya perempuan pakai Emirates, cuman 5 hari di sana tuh. Pesan hotelnya beliau di Traveloka, pakai hotel Zamzam, pakai hotel Pullman di Mekah. Pullman Zamzam. Ya, Pullman. Di Madinahnya juga pakai hotel Pullman. Nah, di Madinah ini kan hotelnya kalau kita Madinah itu kalau Mekah tuh banyak yang hotel, tapi kalau Madinah itu umumnya ada 3 jenis hotelnya. Ada yang hotel di belakang haram, masjid itu kan disebutnya haram ya, bukan haram. Di belakang haram itu seperti Hotel Movenpick, Hotel Concord, Hotel Odes dan hotel lain-lainnya itu di belakang. Ada juga yang sebelah kanan. Nah, ada juga yang di depan imam. Depan imam itu berarti yang di dekat makam Baqi. Nah, hotel yang di belakang haram itu yang ada pintu utama itu hotelnya memang harganya relatif tinggi. Nah, kalau yang dari sebelah kanan itu berarti dari
dari arah kiblat sebelah kanan seperti Raudhah Al-Aqiq, Hotel Buraq Golden, Hotel Penwood, Hotel Jauharat Al Rasyid itu harganya sudah menengah. Nah, kalau yang murah di mana? Nah, yang murah itu di belakang itu hotelnya murah-murah. Ada Hotel Madinah Stars, itu Madinah Stars itu hotelnya murah juga, mulai dari 1 juta, sekitar 800.000 itu sudah dapat. Nah, jadi Bapak ketika memang mau umroh, yang pertama tadi sudah paham ya, tentu harus punya tiket ya Pak ya. Tiket pesawat harus sudah PP, kemudian yang kedua itu nanti apply visa. Nah, tipsnya gimana kalau berdua? Nah, biasanya teman-teman yang memang ahwat gitu ya, atau ibu-ibu, itu biasanya saya sarankan nanti ada yang tim menjemput Pak. Ada jemput, itu biasanya ada mutawif, nanti ada handling di misalkan di pengantaran di Jeddah. Dari Jeddah nanti mau kemana dulu nih, nanti diantar sampai ke Madinah atau ke Mekah. Nah, adapun misalkan mau umroh, berarti nanti umrohnya ditemenin. Nah, bisa nggak mutawif harian? Sangat bisa. Jadi Oh, mutawif ada itu ya Pak, nggak motor mesti harian Pak ya? ada. Nanti kalau Bapak Oh, mau perlu ke Perindo Baitullah, nanti bisa saya bantu Pak. Nah, mm. harian biasanya 1 juta Pak, 250 real kalau harian. Itu sangat Berapa? bisa. Berapa Pak? 1 juta 250 real Oh iya iya iya. harian ya, Hari kalau Pak. harian. Heeh. Nah, kemudian masalah tasreh. Nah, kenapa umroh mandiri ini khususnya untuk perempuan masalah tasrehnya agak sulit karena terpisah, Pak. Terpisah artinya gini, kan ketika kita bikin visa untuk umroh mandiri kan bukan hanya Bapak saja, ada beberapa jamaah yang lain juga bikin. Nah, Hmm. sementara tasreh raudo itu biasanya hanya bisa keluar di satu tanggal yang sama. Misalkan ada Oh. 10 orang nih. Sementara 10 orang ini ada yang perginya tanggal 12, ada yang perginya 14, ada yang pergi 18. Kemudian kotanya beda-beda juga. Hmm. Nah, ya akhirnya tasrehnya nggak dapat untuk yang perempuan. Hmm. Ya berarti solusinya nyempil atau nyari di YouTube, nyari tutorial Pak cara masuk Raudo gitu, itu kan Tahu banyak. Pak. Hmm. Tapi intinya ya Pak ya, hikmah saya selama mendampingi jamaah umroh, ibadah di Masjid Nabawi itu semuanya sama ya Pak ya. Tidak hanya di Raudo saja. Tapi memang kan identiknya kita tuh kalau belum ke Madinah, belum masuk Raudo tuh kayak nggak afdol. Nah, di Betul. Masjid Nabawi ini semuanya sama, punyai tempat keunggulan yang sama. Mau di Raudo, mau di Masjid Nabawi, mau di mana. Karena kan kita sedang berada di Tanah Haram. Perbanyaklah di sana amal-amal sholih, perbanyaklah di sana baca Al-Quran, banyaklah amal-amal kebaikan. Nah, insya Allah itu nilainya lebih dari Raudo, Pak. Itu saja tipsnya, Pak. Siap. Untuk yang Perindo Baitullah ada umroh di bulan Desember nggak Pak? Pas libur anak sekolah Pak? Kalau Perindo Baitullah ini memang fokusnya ke umroh mandiri ya Pak ya, jadi teman berangkat masing-masing. Tapi kalau Bapak nanya ada keberangkatan ya berarti itu nanti udah umrohnya umroh reguler Pak. Oh iya Kalau iya umroh iya siap reguler ya siap. berarti nanti ya ke travel, nanti saya masukannya ke travel. Saya sendiri sebetulnya fokusnya saya tuh nggak di travel Pak, saya tuh sebetulnya fokusnya di B2B langsung. Jadi saya Hmm. ini biasanya jual hotel-hotel di Mekah, Saudi itu ke travel-travel umroh. Juga ngurus-ngurus visa-visa haji, visa ziarah, visa umroh. Tapi misalkan teman-teman ingin ada yang nyarinya reguler ya saya nanti rekomendasikan ke travel yang memang biasa pesan ke saya. Seperti itu, Pak. Satu lagi Pak, izin Pak. Ya silakan, silakan. Istri saya hari ini apply M-Paspor Pak, sudah berhasil. Namanya Hmm. Widyawati, tanpa satu kata Pak, Widyawati. Itu nggak perlu pakai endorse name Pak ya? Untuk Katanya berapa kata, Pak? Berapa kata? satu, Widyawati. Oh, kenapa nggak 2 kata, Pak? Harus ada surat rekom ya? Di sini sih nggak dimintain Pak, cuman status sudah terbayar. Jam Oh, 11 nanti 11. endorse lagi aja, Pak. Endorse biar gampang pesan tiket pesawatnya, Pak. Endorse Gimana itu Pak? namanya 250.000 nambah suku kata, satu suku Oh, kata lagi Pak, nge-endorse. harus dari nama travel atau enggak Pak? Enggak Pak, itu cuma cukup lampirin ini aja, paspor aja. Saya nanti ada kontaknya Pak, orang imigrasi. Iya, maksud saya ini kan istri saya kan tanggal 11 September Pak apply paspornya untuk Heeh, bikin fotonya Pak. Nah, itu iya. dengan nama suku kata itu harus pakai endorse name atau gimana Pak? Nah, kalau endorse ini memang kalau proses di awal itu harus ada surat rekomendasi travel. Sama Oh, harus ada surat dari Kemenak. Karena itu sudah bisa ditebak, oh ini mah mau ini ya, mau berangkat umroh.
Nah, biasanya Walaupun nanti aja nanti. umroh mandiri, Pak. Iya, Pak, suka ditanya oleh imigrasi. Nah, kalau mau Oh. biarkan paspornya jadi dulu, baru nanti ngendor susulan. Nah, Pak, ini kan saya mau istri saya mau berangkat umroh, Pak. Dengan satu nama Vidyawati itu berarti harus tetap pakai nama rekomendasi travel ya, Pak? Iya, kalau ini saran saya ada biar nanti nggak bolak-balik, Pak. Baik, siap. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Iya. Silakan yang lain ada yang mau ditanyakan langsung aja hidupkan aja mic-nya. Pak Bu Reni silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Reni. Hanya ingin sharing aja, Pak. Silakan, Bu. Nggak ada pertanyaan juga nanti. Silakan. Kalau untuk paspor sih, kalau saran saya, kalau memang mau umroh sih nggak apa-apa, bilang aja umroh. Nanti belum tentu diminta surat dari travel juga sih. Jadi biasanya tuh imigrasi minta surat bukti umroh itu kalau memang misalnya ada kecurigaan tertentu. Tapi kalau misalnya memang clear mau umroh sih nggak selalu dimintakan sih. Terus nanti saran untuk Pak Heri tadi, kalau istrinya udah bisa masuk ke M-Paspor, nanti pada saat buat paspor langsung aja bilang minta namanya dibikin 2 kata karena mau umroh. Nanti mereka akan langsung nyatet kok, nggak pada saat wawancara itu dibilang aja, nggak masalah. Setahu saya begitu. Terus yang kedua, hanya mempertegas lagi Pak untuk masalah visa. Ini nanti jadi kalau misalnya kita mau umroh mandiri itu yang penting kita siapkan paspor kita, lalu tiket dulu ya Pak ya? Paspor sama tiket. Oh ya. Tapi berarti kalau udah pesen tiket berarti udah pasti visanya keluar ya Pak ya? Insya Allah keluar. Yang penting ini Bu, visa tuh jangan mendadak. Misalkan Ibu mau pergi Ramadan, di tiketnya sekarang. Nah itu visanya nanti aja prosesnya 1 bulan sebelum atau 2 minggu lah, 2 minggu 3 minggu sebelum keberangkatan baru nanti proses visa. Iya berarti udah pasti keluar ya visanya ya, karena mengingat kita udah beli tiket kan, tiket bolak-balik lagi ya kan. Iya. Apalagi kalau misalnya sama keluarga gitu kan banyak kan. Iya. Yang penting ada ini Bu ya, nggak ada masalah imigrasi di Saudi sebelumnya. Jadi jangan sampai nggak cerita Pak, saya imigrasi itu kan nggak. Iya benar banget itu. Jangan sampai kita ada catatan di sana ya. Kalau itu sih udah susah emang. Oke, siap. Lalu Pak, itu paspor sama tiket itu kita itu apply-nya ke Perindu Baitullah itu via sendiri aja Bu, kalau tiket mah sendiri aja belinya. Bukan maksud saya visa. Untuk visanya. Untuk visanya kan tadi kan kita kan visanya kan nggak bisa apply sendiri kan. Kita kan harus lewat muasasa itu kan dalam hal ini kan kalau di grup ini kan berarti kan Perindu Baitullah itu kan bisa membantu kita kan. Nah kita itu apply-nya itu dengan via WhatsApp aja atau email via aja WhatsApp aja nggak apa-apa Bu. Iya Pak. Via WhatsApp aja via nggak WhatsApp apa-apa. aja. Oh siap. Iya. Tapi ini ya Pak ya, maksudnya mengingat kita nggak ketemu itu maksudnya mau ketemu dulu boleh Bu. Dijamin. Oh Dulu siap. boleh. Ya, jadi 3,5 juta ya Pak ya satunya ya. Iya. Oh siap. Terus kemudian Pak, ini mohon maaf ya saya agak banyak pertanyaan. Kalau misalnya nanti kebanyakan di stop aja nggak apa-apa. Kalau misalnya yang lain masih pada nanya. Iya. Terus kalau di sana itu kayaknya lebih gampang pakai nomor telepon Arab ya Pak? Maksudnya kita harus beli nomor telepon lagi di sana gitu nggak mesti Bu, nggak mesti. Nggak mesti. Oh tiket siap. Kereta juga pakai nomor Indonesia aja kalau beli tiket kereta cepat. Tiket kereta itu online biasanya ya Pak ya? Ada online. Oke, online. Terus kalau tuker real itu baiknya tuker di Indonesia apa tuker di sana Pakai debit Pak? aja Bu. Kalau saya biasanya pakai kartu debit.
Di Oh, sana pakai cari debit kan, ATM. debit kita kan rupiah ya? Nah, nanti sana keluarnya real. Biasanya pecahan 50 real. Oh gitu. Malah Oh, lebih oke. murah kursnya. Biasanya itu dapat tuh 4.000. Kalau di sini di money changer Oh, jadi 4.300. pakai misalnya pakai debit kita misalnya BRI misalnya, Iya. terus Yang bisa penting bisa Visa ya, ngambil ada uang di sana? logo Visa, Bisa. Mastercard, itu bisa. Oh, oke oke. Iya ya, baru tahu saya. Tapi nanti Terima kasih informasinya. dipastikan dulu ke tellernya. Ini bisa narik nggak? Karena kemarin saya ada nyoba BSI, Visa nggak bisa. Tapi yang Mandiri bisa. Nah, terus khawatir belum diaktifkan di Indonesianya. Jadi konfirmasi dulu. Oh, iya saya baru tahu. Iya, Pak. Nah. Iya. Padahal iya siap. Kemudian kalau pengen naik taksi itu kalau Nah, biar nggak itu naik dibohongin taksinya tuh dari gimana mana ya? ke mana, Bu? Naik taksinya dari mana ke mana? Dari poin ke poin aja, Pak. Dari poin ke poin. Misalkan dari Jadi mana nih? Poinnya dari mana ke mana? misalnya dari misalnya kita dapat hotel yang agak jauh, terus dari hotel ke Masjidil Haram misalnya, taruhlah. Terus kita mau naik taksi gitu kan. Itu biar nggak dibohongin gimana, karena kadang-kadang Dari kalau hotelnya ini aja, Bu, hotel yang ada shuttle bis gratis, Bu, biar gampang. Jadi nggak perlu naik taksi. oh iya. Ya, maksudnya misalnya kita suatu saat lagi jalan kemana, terus makan di mana yang agak jauh, terus kita naik taksi itu kan kadang-kadang kan suka diketok gitu kan harganya. Harus dari awal, Bu, Gitu. akadnya di awal. Jadi pakai tangan aja 50 real, haram 50 real gitu. Oh, siap. Jadi memang harus dari awal ya. Siap. Oh ya, saya ini Nah, ini Bu ya, tips cari supir jangan orang Arab, Bu. Oh iya. Kita supirnya itu, tapi kalau di Mekah umumnya rata-rata supirnya bukan orang Arab. Cari taksi-taksinya yang resmi. Taksi ujroh ya, yang tulisannya warna hitam itu warna putih. Apa itu kan, kemarin saya kan beberapa kali dengan teman-teman Mutawif itu sering ini juga kan, saya kan ada komunitasnya. Beberapa kali teman Mutawif itu ketika mau pulang mengantar jamaah umroh, itu saat di Hornes, itu ada beberapa kali yang memang dia belum paham ya, coba pakai taksi sopir orang Arab. Itu ada teman saya kemarin dibegal pas mau pulang dibegal. Itu malam-malam dibegal. Masya Allah. Diambil berapa kemarin tuh? Ada 7.000 real, 28 juta. Jadi itu Ya, malam-malam ya, malam-malam dari Hornet pulang ke Mekah. Jadi kalau mau taksi jauh-jauh, biasanya saya nyari taksi yang memang udah langganan. Saya ada taksi langganan. Kalau memang jauh-jauh ya, misalkan karena saya ada grup nih mau ada penjemputan dari Jeddah, dia katanya udah nggak ada nih dari Mekah karena udah kemalaman. Itu biasanya pakai taksi langganan. Ada orang Indonesia, ada orang Yaman juga. Oh, berarti kita punya kontak personal orang sana ya, Pak ya? Ya, ada. Tapi kalau siang-siang mah rata-rata banyak di sana kan ada orang Bangladesh, itu amanah semua Bu supir taksinya. Iya, betul. Mungkin kalau yang jauh-jauh, nah itu hati-hati. Kalau saya lebih baik pilih ini aja kan, nyari yang sudah langganan. Siap. Terima kasih. Kemudian ini sekedar berbagi pengalaman aja, nggak tahu sih kalau sekarang gimana. Cuman kalau untuk ke Rauda itu karena saya punya pengalaman juga untuk haji mandiri, tapi saya berangkat dari luar negeri. Nah itu tahun 2022 itu kalau untuk ke Rauda itu kalau perempuan itu memang susah. Saya sendiri waktu itu tidak bisa masuk Rauda, tidak berhasil. Kemudian kalau tadi tipsnya nyelip di antara rombongan lain itu benar. Terus kemudian mungkin di tips yang lain kita bisa cari-cari info ada jam-jam tertentu di pintu-pintu tertentu di mana Raudah itu dibuka untuk jamaah wanita. Kemudian Jam berapa tuh, Bu? pada saat itu ya Pak, karena pada saat itu tahun 2022 itu cuman sedikit sekali jamaahnya, cuman 1 juta dari seluruh dunia. Itu jam 11 ke atas itu dari pintu nomor berapa itu bisa masuk. Ya, tapi qadarullah waktu itu saya nggak bisa karena sesuatu hal. Kemudian di pagi hari itu juga bisa masuk jamaah wanita. Tapi qadarullah pada saat itu saya juga pagi hari juga nggak bisa masuk karena hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat itu nggak dibuka untuk Raudah untuk untuk jamaah wanita.
Ya, demikian ini. Baik, sudah cukup ya Bu ya? Sudah cukup, terima kasih. Ini saya akan coba tanya, ada beberapa pertanyaan lagi. Kalau e-visa itu jangan pakai pesawat Emirates, harus pakai Saudi Airlines. Nah, e-visa itu pakai Saudi Airlines. Pembuatan visa umroh bisa pakai Bay WhatsApp aja. Taunya visa sudah jadi nanti bisa dicek online Pak. Jadi nanti dikirim PDF itu nanti bisa ada di ngecek ya visanya valid atau enggak, itu nanti kalau valid bisa langsung dicek langsung, oh visanya ini visa asli bukan visa bodong. Ada pertanyaan lagi, silakan Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam, Tat. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa, dari mana? Pak Willy dari Purbalingga, Tat. Iya, silakan Pak. Ya, ini mau saya tanyakan. Ini kan kita umpama kita beli tiket kan biasanya kalau pengen harganya lebih murah kan harus pesen di jauh-jauh hari gitu kan. Iya, iya. Nah, kalau misalkan kita belinya itu di aplikasi kayak Agoda ataupun yang lainnya, itu kan biasanya kan cuma munculnya kode booking. Nah, apa itu juga tadi kan bilang kan katanya kalau ngurus visa juga, itu harus ada tiket dulu. Nah, kalau tiketnya itu baru kode booking, apa bisa diajukan untuk urus visa? Terus, bisa Pak, aman Pak, aman. Oh gitu. Kode booking ini kan PNR itu nanti bisa dicek di maskapai Pak, udah keluar nanti kan kita bisa ngecek PNR-nya berapa nih, saya cek di maskapainya langsung keluar namanya. Oh gitu, iya. Nah, beli tiket jangan kita hati-hati, tiket tuh paling aman ya via OTA. Kadang ada yang di online tuh di Facebook banyak yang nawarin tiket-tiket murah, pas dicek nggak keluar. Bodong. Banyak Pak, bukan hanya perorangan, travel banyak juga yang bahkan yang udah travel resmi ya, udah travel besar, dapat tiket Garuda harganya 14.500.000, percaya lagi ngasih uang. Pas cek di ini kena penipuan. Jadi tiket itu harus betul hati-hati. Ya kalau di OTA terpercaya kan insya Allah aman ya Pak ya, kayak di Traveloka. Terus gini Tat, misalnya kan itu kan sudah bisa lah buat ngurus visa. Nah, visa itu ngurusnya itu jauh-jauh hari apa juga bisa? Mama nih, kita merencanakan perjalanan mau umroh itu 3 bulan kemudian ya gitu kan. Nah, kita itu sekarang diuruskan visanya langsung itu bisa apa enggak? Jadi visa itu ini Pak, mulai diajukan itu 3 minggu sebelum keberangkatan. Kalau terlalu jauh nanti kan ini Pak, misalkan Bapak bulan Ramadan nih udah punya tiket dari sekarang, Bapak mau isut visa, isutnya besok, isutnya misalkan besok tuh tanggal 29 Juli ya udah keburu habis nanti visanya. Isut tuh artinya kan terbit ya Pak ya, terbit visa 3 bulan. Oh gitu ya. Udah cukup Tat, gitu aja. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Ya, salam. Silakan Pak Anton, dari mana Pak Anton? Ya, saya Jakarta, Ustaz. Oh, enggak. Silakan Pak. Mohon maaf sebelumnya, tadi saya nggak ngikutin dari awal, Ustaz. Karena tadi juga saya lagi ada rapat. Pertama yang saya tanyakan, ada video ulangannya kata Ustaz? Rekamannya. Ada Pak, ini direkod kok Pak, ada recording ini. Oke. Ada. Siap. Yang kedua, saya kan ada visa ziarah multiple yang berlaku setahun. Itu bisa digunakan untuk umroh, Ustaz? Bisa Pak, bisa. Kapan itu apply-nya Pak? Kemarin mau haji kemarin. Sebulan sebelum haji. Belum pernah dipakai berarti? Belum pernah dipakai? Dipakai haji sekali aja kemarin. Oh, kemarin bareng travel? Mandiri, Ustaz. Mandiri, tapi ada teman yang saya tinggal ngikutin dia aja. Dia yang ini semuanya ngurusin semua tuh. Ziarah siah atau ziarah saksiyah? Ziarah siah atau ziarah saksiyah visanya? Ziarah apa? Kan itu kan visanya ziarah ya, ziarah siah atau ziarah saksiyah? Ziarah atau saksiyah? Nggak tahu, Ustaz. Coba dilihat. Yang saya tahu itu multiple dan berlaku setahun. Ya, ini bahasa Arab. Kan, semua visa itu kan multiple Pak. Kalau yang 1 tahun namanya multiple. Nah, cuman dia ada jenisnya ya, ada ziarah siah atau saksiyah. Nanti coba japri aja ke saya deh Pak. Bisa kirim ke WA aja kan Ustaz ya? Apa? Ya, via WhatsApp aja Pak. Apakah dua-duanya itu bisa dipakai atau salah satunya aja, Ustaz? Bisa dua-duanya, cuman itu nanti beda Pak. Itu kan ada caranya ya Pak ya. Ada caranya, karena kalau ziarah siah atau visa turis itu Bapak kemarin stay-nya berapa lama berarti masuk Saudinya, berapa hari? 25 hari atau berapa hari?
36 hari. Nah, kalau ini impor yang yang terbaru, ziarah Syiah itu kan visa turis, dia 90 hari itu hanya bisa multiple, tapi dikurangi berarti dengan 36 hari kalau yang Syiah ya. Misalkan Bapak 36, nah berarti 90 dikurangi 36, berarti sisanya berapa hari lagi, itu yang bisa dipakai buat stay nanti di Saudi. Tapi kalau ziarah saksi ya, itu meskipun kita sudah full nih 90 hari, besok mau keluar Saudi ya, misalkan exit, ceritanya kita udah 90 hari. Nah, tapi kita masuk lagi ke Saudi itu bisa dihitung 90 hari lagi oleh saksi. Kenapa nanti coba lihat sisanya Pak, nanti informasikan ke saya. Khawatirnya nanti kalau yang nggak paham, kadang nanti kena denda pas saat mau exit dari Saudi, itu nanti ada kena denda. Tapi kalau pakai buat umroh aman, apalagi Bapak kan udah ada stempel ya, kalau aman. Baik. Terima kasih Ustaz. Saya WA Ustaz. Ya, siap. Ya. Assalamualaikum. Salam. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak dan Ibu? Hitung mundur 10, 9, 8, 7. Oh, salam. Dengan Pak siapa? Hamid dari Solo. Oh, Masya Allah, dari Jawa Tengah. Silakan Pak, monggo. Ya, saya mau menanyakan tentang kan saya pernah umroh tapi lewat travel bureau. Nah, ini saya tertarik dengan perjalanan umroh mandiri. Yang biasanya kan ini secara teknis ya, yang kita agak susah. Kalau administratif itu kan kita bisa menanyakan lewat Perindu Baitullah ya. Kalau yang teknis ini kan misalkan biasanya kalau travel itu kan ada itinerary perjalanan. Nah, supaya lebih mudah karena kita kan apa-apa sendiri ya, dari mulai nanti landing, dari mulai naik pesawat misalkan via Jakarta nih. Via Jakarta langsung ke mana tadi yang paling enak, ke Jeddah ya? Terminal 1 ya, Jeddah Terminal 1 Pak. Jakarta Jeddah. Pokoknya kalau pakai Bapak Saudi Airlines atau Qatar itu pasti ke Terminal 1 semuanya Pak. Oh gitu. Ke Jeddah ya? Iya, ke Jeddah. Ke King Abdul Aziz ya? Iya. Nanti kalau misalkan teman-teman bingung, nanti ke saya aja, nanti bisa japri, Pak, ini saya ke sini nih Terminal 1 atau bukan tujuan pesawatnya, khawatir salah ya, nanti bisa japri aja. Atau gini, ini kan mumpung ada Zoom ini, ya, boleh nggak berbagi itinerary supaya ini rule-nya saja. Jadi proses perjalanan misalkan mau proses 15 hari nih, 15 hari. Misalkan dari tanggal 1 naik, terus tujuannya ke mana? Madinah dulu nih, berapa hari. Nah, misalkan ada contoh rule gitu, supaya kita tidak terlalu bingung jadi membayangkannya. Bentar. Ini saya coba share ya Pak ya, ini contoh itinerary yang ada. Kampung Sawah juga. Sebentar nih saya share. Supaya bisa pulangnya kapan. Ini kelihatan ya Pak, PDF ya Pak? Enggak. Sekarang udah rada. Kelihatan ya PDF? Kelihatan. Nah, ini contoh ya, ini itinerary program umroh reguler 12 hari contohnya. Contohnya ini misalkan pesawat teksnya 27 September. Nah, ini jam 0.20. Ketik berangkatan ya. Estimated arrival-nya jam 5.45. Nah, kalau Etihad ya? Program ini pakai Saudi Airlines, Pak. Oh, Saudi Airlines. Nah, ini kalau ini buka VIP ya, kalau perorangan itu mandiri itu kan namanya VIP, kita pesan ke OTA. Tapi kalau udah grup itu beda, Pak. Kalau grup itu harganya memang lebih tinggi, tapi harganya nggak akan naik-naik. Misalkan kita grup lebih dari 10 orang mau pesan di bulan Ramadan. Ini contohnya misalkan buat Maulid Nabi ya, tanggal 26 September. Ini dapat harga tuh 15,4, contohnya 15,4 juta. Nah, ini kalau yang grup ini kita sistemnya hanya bayar DP aja Pak 5 juta. 5 juta, pelunasannya nanti 5 bulan sebelum, 1 bulan sebelum pemberangkatan itu harus sudah full payment. Nah, kalau grup ini
itu pembelian tiket pesawatnya paspor belum ada masih aman. Tapi kalau VIP seperti yang ini ya, kasus ini umroh mandiri, itu paspor harus sudah ada. Paspor harus sudah ada, harus full payment. Kadang kalau misalkan namanya dirubah, itu misalkan mau diganti nih sama orang, itu nggak bisa, Pak. Atau kita mau ganti tanggal kalau VIP ya. Nah, saya beberapa kali nemukan itu nggak bisa. Itu harus bisa dirubah tapi reschedule. Otomatis kita beli tiket baru lagi. Kadang yang ininya cairnya nanti beberapa agak lama. Nah, kadang-kala misalkan kita pesan contoh saya misalkan ini September saya kalau beli VIP, mungkin sekarang saya dapat harga 14 juta. Tapi ini ada jamaah yang belum bayar. Mungkin bisa jadi nanti harganya bisa 20 juta. Tapi kalau grup ini harganya bisa dikunci. Nah, itu nanti ini tergantung kebutuhan ya. Mandirinya mau grup atau hanya di bawah 9 orang. Nah, jadi kalau yang tadi 15 ya? 15 juta ya? Ini 15,4 Pak. Ini saya jelaskan skenario dulu ya Pak ya. Nah, jadi skenario itu ada rumusnya Pak. Ada rumusnya. Kalau misalkan ini 12 hari, nah 12 hari ini berarti rumusnya 12 dikurangi 2 hari perjalanan. Berarti 5 malam di Mekah, 5 malamnya di Madinah. Nah, karena kan 2 harinya perjalanan. Nah, nanti tergantung Bapak mau ke Madinah dulu atau ke Mekah dulu. Nah, standarnya kan biasanya nanti ini Pak. Biasanya kan misalkan kalau baru hari pertama sampai di Madinah, ini contohnya hari ini tuh terbangnya misalkan jam 00.20. Nah, sampai jedanya ini awal. Nah, ini berarti nanti ada spare 5 hari. Ya, 5 hari baru nanti ini hari ke-7 ini sudah check out. Nah, ini kalau ini kebetulan dapat 2 kali sholat Jumat. Ininya dapat di tanggal dapat di tanggal 6, dapat juga di tanggal 2. Ini saya kirim deh Pak ke Bapak ya Pak ya kalau mau Pak. Ya. Oke. Ya, makasih Pak Rudi. Ya, siap. Ya, oke, makasih. Saya tunggu. Siap. Silakan Bapak dan Ibu ada yang boleh tanyakan lagi? Saya Ustadz. Oh iya, dengan Ibu siapa? Ibu Ninggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Numpang tanya Ustadz, kalau untuk biaya anak kecil itu gimana ya Ustadz ngitungnya? Kalau tiket pesawat di atas 2 tahun itu dihitungnya full payment Bu. Kalau tiket pesawat. Tapi kalau di bawah 2 tahun itu biasanya hanya kena beberapa. Biasanya tuh antara 5 juta sampai 4 juta. Saya pernah bawa anak usia 8 bulan itu kenanya 4 juta, Bu. Tapi kalau visa normal ya, Bu ya. Kalau visa normal. Tapi misalkan Ibu pesan hotel, orang dewasa berempat itu anak nggak perlu dihitung. Dihitungnya 4 orang dewasa. Oh gitu ya. Oh jadi semuanya sama kayak dewasa Ustadz ya? Kalau visa sama Bu, kalau visa sama. Oh yang 1 bulan, 2 bulan. Iya. Oh gitu. Oh iya. Udah gitu aja Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Indah di Solo. Oh enggak, silakan Bu. Ustadz saya mau tanya, kalau misalnya kita landing di Jeddah, apakah sudah harus berihram dari Indonesia seperti yang kalau haji itu Ustadz? Nah, haji itu kan ada 2 gelombang ya Bu ya, ada gelombang 1, gelombang 2. Kalau gelombang 1 haji itu ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Tapi kalau yang gelombang 2 itu yang berangkat akhir-akhir menjelang Zulhijjah, itu di Zulqa'dah akhir itu ke Mekah dulu. Nah, travel umroh pun sama. Travel umroh ada yang programnya ke Madinah dulu, istirahat, ada yang juga yang langsung ke Mekah. Nah, biasanya kenapa ambil pertimbangan ke Madinah dulu? Mungkin salah satunya biar jamaahnya istirahat dulu. Istirahat di Madinah beberapa hari. Karena kan lumayan ya Bu ya, perjalanannya lama. Ketika di Indonesia kan mungkin 4 jam sebelum keberangkatan harus sudah ada di bandara. Nah, belum terbangnya 10 jam. Belum nanti di imigrasi itu kan di total-total kan bisa lebih dari 20 jam. Nah, kemungkinan ketika dibawa ke Mekah khawatir kecapean jamaahnya, akhirnya ke Madinah dulu. Nah, Ibu ini nanti tergantung Ibu mau
ke Mekah dulu atau ke Madinah? Kalau ibu ke Madinah dulu ya berarti masih pakai baju biasa. Nah, rencana ke Mekah, Ustadz. Oh, langsung ke Mekah Karena berarti misalnya nanti mandiri, mikot. misalnya nih belum dapat tiket nih Ustadz. Ya. Mandiri mau ke Jeddah sekitar 5 hari aja. Jadi kita kemungkinan tidak ke Madinah. Jadi langsung ke Jeddah aja 5 hari itu. Nah itu ihram di atas pesawat atau gimana Ustadz? Ibu pakai visa stopover atau visa apa? Belum. Ini baru bayangan aja Ustadz. Nah, jadi jangan sampai gini ya. Ada beberapa kasus itu sudah niat umroh, mau pergi umroh dari dari Indonesia. Nah, mikot mau ke Mekah, tapi mikotnya itu di Mekah. Nah, kan syarat untuk umroh itu kan mikot tuh ngambil dari daerah terjauh, nggak di Mekah. Nah, kalau ibu memang mau ke Jeddah dulu, nggak langsung ke Mekah, ya berarti ini kan beda ya, kan belum mau melaksanakan ibadah umroh, ya berarti nanti mikotnya ketika sudah mau di Mekah, mikotnya Bu. Ibu nanti mikotnya jadi bisa biasa mendarat biasa di Jeddah aja. Ya, mendarat biasa dulu, misalkan ibu mau ke Jeddah dulu, ada urusan apa di atas 2 hari atau 3 hari. Kalau langsung gimana Ustadz? Kalau dari Jeddah langsung mau Kalau umroh? langsung ya berarti nanti tergantung maskapainya. Kalau pakai Saudi Airlines berarti di Lam-Lam. Oh, tetap begitu. Jadi nggak bisa kita ke apa tuh Ustadz? Masjid Aisyah itu? Itu Masjid Aisyah itu tempat mikot untuk penduduk lokal. Oh iya. Artinya penduduk lokal untuk warga kota Mekah. Penduduk lokal yang tempat terjauh di mana mikotnya, bisa di Siti Aisyah, di Jirona. Jadi kita tetap sebagai Indonesia ya Ustadz ya? Iya. Oh iya, jelas Ustadz. Terima kasih. Ya. Nah, kalau Madinah di mana? Kalau penduduk Madinah yang mau ke Mekah, mikotnya di Bir Ali. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa ini yang pertama? Dengan Pak Sugeng. Oke, dari mana Pak? Dari Jogja. Oke, silakan Pak. Gini Ustadz mau nanya. Saya memang pernah umroh, tapi kalaupun harus mandiri itu saya yakin saya masih bingung juga. Apalagi yang belum pernah ke sana mau mandiri, seperti barusan yang ditanyakan mikotnya di Lam-Lam kan gitu. Bagaimana kalau Ustadz membuat buku saku yang intinya itu misalnya dari YIA harus transit ke Malaysia dulu atau YIA langsung kemana itu ada sesi-sesinya yang awas perhatian ini kita udah sampai sini harus begini gitu Ustadz. Jadi ada buku saku kecil gitu yang sebagai panduan memang benar-benar anggap aja kita ini orang yang lulusan SD gitu. Gimana Ustadz? Iya. Jadi gini Pak, intinya umroh itu mudah ya Pak ya. Mungkin Bapak ini terkait dengan urutan-urutan ya Pak ya, urutan-urutan supaya enggak ini ya Pak ya, terencana. Kalau terkait buku saku memang itu kan harus nulis berarti sayanya ya Pak. Tapi kalau supaya lebih mudah, Bapak nanti misalkan Bapak ada niat nih, mau niat umroh. Misalkan Bapak, Pak saya mau ini deh, misalnya ke Perindo Baitullah, bisa nggak nanti dibantu step by step? Nah itu nanti insya Allah bisa saya bantu Pak, step by step. Langsung saya dampingi langsung Pak. Maksudnya kalau dibuatkan buku itu bukan buku itu menjadi cuma-cuma Ustadz, itu bisa buku itu nanti bisa apa ya, bisa namanya diterbitkan, terus blognya itu Ustadz gitu kan. Ibaratnya mengganti jerih payah ngetik, jerih payah memikirkan, kan gitu Ustadz. Jadi yang paling yang mau requestnya Bapak Pak Sugeng. Nah, Bapak yang mau request. Iya, maksudnya begitu. Maksudnya gini loh, saya kan kepingin ke sana lagi. Maksudnya saya nggak mau Ustadz pakai hotel bintang 5, bintang 4, sana berapa jam di hotel itu Ustadz? Kita perlunya kan di masjid Ustadz, nggak perlu di hotel, hanya mandi doang sama itu aja Ustadz gitu loh. Jadi saya tuh kenapa harus hotelnya bagus-bagus gitu? Tidak perlu hotel bagus-bagus, yang biasa saja, misalnya jarak 500 meter, kita hanya mandi sama tidur sebentar doang loh Ustadz. Jadi kan ya, di sana intinya ibadah ya. 5 gitu loh Ustadz. Nah, makanya kepingin dikasih rekomendasi juga yang tadi yang ada tulisan di atas tadi. Pernah 1 minggu hanya dapat
hanya bayar 1.100.000 gitu kan, enak sekali gitu untuk berlima gitu. Ya kan Ustaz gitu. Jadi kita ya enak di sana sudah berlama-lama. Saya kepinginnya di sana 1 bulan. Kita pikirkan mulai sekarang gitu loh Ustaz. Sekarang satu kan bisa sampai 3 bulan Pak, bisa umroh. 3 bulan iya Ustaz. Maksudnya tapi kan tidak ada semua orang yang mau berlama-lama ini. Kalau memang sepikiran kita 1 bulan atau 2 bulan gitu kan, gitu loh Ustaz. Gimana Ustaz? Buku saku itu dari nanti mudah-mudahan saya bisa bikin apa ya yang 1 halaman aja nanti atau 2 halaman. Tapi maksudnya kalau misalnya Pak Sugeng berangkat dari sini ke sini ambil mikot di sini. Kalau bisa nanti saya bikin itinerary itu nanti Pak, itinerary itu program perjalanan. Oke. Juga itu rekomendasi yang saya pernah lihat di YouTube itu ada penginapan paling murah gitu loh Ustaz, sama siapa itu dulu sama banyak Pak, penginapan murah itu di sana banyak Pak. Iya, tidak bisa lah satu kamar buat berenam gitu Ustaz. Ada Pak, ada. Iya gitu Ustaz. Iya. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Silakan Pak Ahmad Reja. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dari mana Pak Ahmad Reja domisilinya? Oh iya, mohon maaf. Saya dari Tangerang Selatan BSD. Ya, silakan Pak. Ya, yang pertama soal handling bagasi, karena tidak pernah punya pengalaman selain dengan travel, karena kan selama ini terima beres ya, diurus travel semua. Itu handling bagasi di bandara Jeddah ya, misalnya itu sama kan ya seperti bandara pada umumnya. Jadi setelah kita selesai urus imigrasi, langsung kita urus sendiri bagasi kita kalau kita umroh mandiri. Itu pertanyaan saya yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan kereta Haramain. Jadi kalau dari kita landing Jeddah, Haramain itu apakah benar, saya pernah tahu infonya ada di bandara Jeddah juga ya. Jadi itu bisa kita pilih gitu ya, mau start ke Madinah atau langsung ke Mekah. Ya, kasih. Ya, baik. Pak Ahmad Reja, gimana sih proses check-in ya, check-in umroh mandiri di pesawat itu sama seperti pesawat domestik Pak. Kita ini contoh ini yang Jakarta ya, ini yang gate B nih. Yang tiang B ini kita check-innya di sini aja biasa. Nanti gabung dengan penumpang-penumpang lain. Yang penting saat check-in ini kita punya tiket pulang pergi. Kita biasa aja nanti kan nyimpen koper di sini, koper bagasi. Atau kalau kita misalkan nggak ada koper bagasi, berarti kan cuma bawa tas centeng aja, berarti kan nggak ada bagasi yang dititipkan. Nah, biasanya ini maksud saya di ini Pak, mohon maaf, maksud saya pas ketibaan, pas arrival. Pas nanti arrival saat tiba nanti ada ini Pak, ada tulisannya. Ini yang sebelah kanan ini saat di Jeddah. Nah, ini saat di Jeddah ataupun di Madinah itu nanti ada tulisannya Pak. Di sini nanti ada tulisan sama seperti di Jakarta ya. Di sini nanti ada ini pakai pesawat apa, Qatar atau Saudi Arabia, nanti ada di sini bisa dicari. Ini biasanya ketika sudah keluar imigrasi, kan sudah imigrasi kan langsung depannya langsung bagasi Pak. Nah nanti kita lihat ini ke counter 4, ini apa nih Qatar, berarti ini pesawat Qatar. Ambilnya gimana? Tinggal ambil aja biasa langsung Pak kalau di sini. Ambil langsung sama seperti kayak penerbangan domestik di Indonesia. Nah umumnya kalau yang umroh mandiri ini saat di Saudi Arabia itu jarang lagi diperiksa oleh petugas imigrasi. Biasanya yang diperiksa itu travel Pak. Yang grup-grup itu kadang suka ada diperiksa ngambil 4 koper, 5 koper. Nah tapi kalau yang perorangan itu tinggal langsung diambil aja, langsung keluar exit itu udah aman. Nah kalau kereta api tadi di awal sudah saya jelaskan di Terminal 1 ya Pak ya. Adanya di Terminal 1 bukan di Terminal Haji. Kalau Terminal 1 itu ada kereta maksimal kalau tidak salah itu jam 11 malam. Itu ada yang ke Mekah, ada juga yang langsung ke Madinah. Nah, ini saat ini kan di Jeddah ya, Terminal 1. Ini saat keluar ini belok kanan, ini udah ada ini Pak. Ada stasiun kereta ini nanti pakai eskalator itu naik ke atas itu udah stasiun kereta. Masih satu bangunan di sini, Pak. Gitu Pak Reza kira-kira. Baik, terima kasih Tats. Klarifikasi sedikit, berarti kalau kita membuat program mandirinya itu start dari Madinah, ya nanti kan kita berarti ihramnya ya pada saat perjalanan dari Madinah menuju Mekahnya ya, Tats ya? Iya, pas di Bir Ali berarti bukan di awal pas penerbangannya. Iya. Iya. Oke, terima kasih. Iya, siap.
Baik, saya coba. Bagasi itu maksimal mulai ada 25 kilo ya, ada yang 25, ada yang 30 kilo. Cara pesan tiket kereta nanti saya kirim linknya di grup WhatsApp. Ada yang mau bertanya lagi Bapak dan Ibu? Visa ziarah itu mulai dari $800 sampai $1.000 tergantung berapa banyak orangnya. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak dan Ibu? Waalaikumsalam, dengan Pak siapa? Pak Adnan. Dari mana Pak Adnan? Kasih. Oh ya, silakan Pak. Barangkali bisa dikasih gambaran untuk umroh mandiri ini rata-rata gitu, total RP berapa gitu, Ustaz ya? Total biayanya ya Pak ya? Biasa rata-ratanya. Iya. Iya. Kalau mandiri itu sebetulnya nanti tergantung ini ya Pak ya, komponen harga tiket pesawatnya. Kalau tiket pesawat, karena kan umroh itu 60-70% itu biaya paling tertinggi itu dari tiket pesawat. Kalau umumnya ada yang mulai dari 22 juta, ada bahkan ada teman-teman tuh yang 18 juta juga ada. Nah, biasanya dia ada yang nginepnya tuh misalkan kalau ini karena kasusnya kita pakai hotel atau penginapan ya. Taruhlah kita minimal ada dana tuh sekitar 20 sampai 22 juta Pak, itu amannya. 22 juta. Itu bisa dibikin program berapa malam, nanti tergantung tiket pesawatnya. Tadi saya kan bikin hitung-hitungan ya, dengan 25 juta, 24 juta bisa umroh sebulan pun bisa Pak. 1 bulan. Gambarannya sekitar 2, kalau aman ya, kalau saya itu minimal ya, kalau mau enak agak leluasa tuh 22 lah, 23 juta. 23 jutaan. Sampai 23 juta. Nah, apa sih kepuasan umroh mandiri? Yang pertama kan kita punya ini ya, pengalaman umroh mandiri, bebas gitu ya, artinya bebas, tidak terpatok dengan agenda misalkan bareng nih dengan grup ya. Kan kadang harus jam ini segini, jam ini ke sini. Nah, itu kan ada ini juga ya. Nah, intinya sih ketika melaksanakan umroh mandiri ini, intinya kita harus tetap ini juga Pak, memperhatikan rangkaian-rangkaiannya. Jangan sampai ketika kita melaksanakan umroh mandiri ini hanya sekedar ibadah wisata. Nah, tapi esensi umrohnya itu jangan dilupakan juga. Ya, tadi terkait mikot, Ustaz ya. Tadi kalau nggak salah saya dengar itu kalau kita landing di Jeddah itu di Yalamlam. Itu maksudnya di daerah mana itu? Yalamlam itu di pesawat Pak. Oh, di pesawat ya, melintas. Jadi situ nanti udah pakai kain ihram. Berarti persiapannya apa dari bandara? Apa memang di pesawat aja kita itu? Iya, berarti nanti saat di bandara kita biasanya kalau saya dari Jakarta udah pakai kain ihram Pak, bawahannya Pak. Iya. Sama kain ihramnya simpen di tas jinjing. Iya. Toilet berarti kita ya ganti itu ya. Kalau Saudi Airlines itu ada ini Pak, ada ruangan khusus. Ada ya. Iya. Yang terakhir itu terkait tadi belum saya dengar itu masalah konsumsi ya. Kalau udah sampai di Mekah gitu atau di Madinah, konsumsi pesannya di hotel atau di gimana? Kalau restoran banyak Pak, restoran banyak. Restoran banyak. Mau yang harga, kalau yang mau hemat makan roti itu ada Pak, roti yang besar-besar tuh harganya 3 real, 2 real itu udah kenyang Pak. Kalau mau hemat. Nasi gitu biasanya. Ada kalau nasi biryani itu 8 real Pak. 8 real itu bisa buat 2 orang. 8 real berarti kali 4.000 kita 32.000. Itu murah Pak. Oke, terima kasih Ustaz. Ya Pak. Assalamualaikum. Salam. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak dan Ibu? Kita mau nanya aja. Boleh. Ada yang mau masuk lagi sebelum saya tutup? Nanti kita akan bikin sesi selanjutnya lagi, cara apply visa yang bisa transit. Ini Ustadz cuman pingin usul aja. Ya, silakan Bu.
Kalau bisa di dalam ini Pak Ustadz, kalau bisa Pak Ustadz bikin apa? Kalau mau untuk umroh bersama dalam WA Pengindo ini Pak Ustadz. Demikian, terima kasih. Maksudnya gimana Bu? Maksudnya Bu? Kan ini ada grup WA-nya Ustadz. Ya, Jadi ada. kalau Ustadz nanti kalau misalkan ada rencana mau umroh bisa kasih usulan kalau mau ikut sama-sama Ustadz sama-sama gitu untuk umroh mandirinya. Nanti diinformasikan Ustadz gitu. Makasih. Ya insya Allah Bu, siap Bu. Ya jadi adanya komunitas ini sebetulnya kan tidak hanya terbatas pada materi yang tadi sudah ditampilkan ya, tapi bagaimana ketika teman-teman yang sudah bergabung ke sini, ya intinya kita pada frekuensi yang sama. Intinya frekuensi yang memang kita memang sudah betul-betul rindu ingin diundang oleh Allah ke Baitullah. Nah, mungkin bisa jadi ketika kita sudah mengikuti kelas ini, kita sedang berusaha memantaskan diri untuk bisa berangkat menuju ke Baitullah. Nanti jalannya macam-macam Bapak Ibu. Ada yang mungkin nanti umrohnya ternyata qadarullah gabung dengan travel, itu nggak apa-apa. Ada misalkan gabungnya dengan teman-teman, nah itu nggak jadi masalah. Jadi intinya kan kita itu tujuannya kan sedang memantaskan diri. Saya pun sama dulu seperti Bapak dan Ibu. Saya ada acara umroh mandiri, ada acara seminar saya datangi. Alhamdulillah sejak saya berusaha untuk memantaskan diri, ilmunya terus diperdalam, ilmu manasik umroh, lihat di YouTube, lihat Madinah, Mekah itu seperti apa. Kemudian Allah nanti akan mempermudah jalan. Itu saja mungkin Bapak Ibu pertemuan pada malam hari ini. Insyaallah nanti akan ada sesi selanjutnya, kita akan coba praktek ya. Coba praktek buka booking.com, buka di pesawat Saudi Airlines. Nah, mungkin karena ini nggak cukup ya, karena pasti pada pertemuan pertama ini pasti lebih banyak tanya jawab. Nanti silakan bagi yang Anda punya pertanyaan, nanti disimpan aja, nanti bisa ditanya di grup WhatsApp ataupun nanti di Zoom. Insya Allah nanti ada pertemuan lagi di hari Rabu besok ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa akhir kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Rudi. Amin, amin.